Shalom, selamat bertemu kembali dengan kami Dian Ministry pada saat ini. Apa kabar saudara-saudaraku, sahabat-sahabat onlineku di mana saja Anda berada? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, kuat, dan terus ditolong, diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan yang ada. Ya, walaupun memang tidak menutup kemungkinan saudara-saudara, banyak orang yang sakit, banyak orang yang terus berjuang dan bergumul dengan seluruh keadaan kehidupan yang ada. Tetapi mari bersama-sama kita tetap memandang ke depan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, jadi saudara-saudaraku, sebelum saya lanjut, jangan lupa tonton terus video live kami ya dari pelayanan Dian Ministry. Tonton, like, dan juga berikan komentar, serta jangan lupa subscribe ya. Dengan ditontonnya, diberi komentar, dan juga di subscribe, maka akan dapat terus menolong, mendorong kami akan lebih bersemangat lagi di dalam membuat video-video selanjutnya, video tentang pelayanan rohani Kristen, yang tentunya isi dari pelayanan itu dapat membangun iman percaya kita di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya, mungkin itu pesan-pesannya yang dapat disampaikan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, itu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu firman Tuhan atau ayat Alkitab yang akan kita renungkan pada saat ini. Tetapi sebelumnya, mari saya ajak kita untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman Tuhan sanggup menolong kehidupan kami, sanggup membuat kami untuk dapat bertahan kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup di tengah-tengah dunia. Berkati semua Tuhan, sahabat-sahabat onlineku yang menyaksikan YouTube channel kami ini, bahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, sekali lagi saya menyapa kita, apa kabar? Ya, tentunya apapun keadaan, apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mau sakit, mau senang, ya, mau dalam keadaan bergumul, kita harus tetap mengatakan dalam diri kita sendiri, bahkan kita harus tetap mendorong diri kita sendiri untuk tetap berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang khawatir, ya, itu bukanlah bahasa yang baru pertama kali kita dengar, atau bahasa asing yang baru, yang mungkin baru pertama kali, tidak. Tetapi berbicara tentang kekhawatiran atau rasa khawatir, itu sangat erat sekali dengan kehidupan pribadi kita dan kehidupan keseharian kita di dalam berbagai bidang kehidupan yang ada. Iya. Jadi tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak merasakan apa yang dinamakan dengan khawatir. Ya,
anak-anak kecil saja saudara, kalau misalnya ada sesuatu yang hendak dia minta kepada orang tuanya, dia kerap kali kalau kita tidak mengiyakan, atau mungkin ada anak-anak biasa yang agak takut kepada orang tuanya, itu kerap kali dia sudah dihinggapi rasa khawatir. Jangan-jangan nanti orang tua saya ketika saya minta ini, saya minta dibelikan ini, jangan-jangan nanti orang tua saya, mama saya atau papa saya tidak memberikan. Jangan-jangan nanti orang tua saya tidak ada uangnya, jangan-jangan nanti begini. Jadi dari anak kecil saja itu sudah dihinggapi rasa khawatir. Ya, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Ini khawatir ini boleh dibilang tidak ada orang yang tidak merasakan itu, ya, yang namanya kekhawatiran. Apalagi hari-hari ini saudara-saudara kita lihat, ya, di sana sini, tidak di desa, tidak di kota, ya, tidak orang yang punya uang, ya, tidak orang yang susah. Itu dilanda oleh kekhawatiran. Khawatir. Itu bahasa di sana sini yang kita dengar. Aduh, jangan-jangan nantinya kalau saya tanam jagung, petani itu tidak ada hujan, apalagi ini curah hujan, ya, yang kita lihat ini. Ada beberapa daerah sudah berbulan-bulan tidak dapat curah hujan, ya, kita lihat, sehingga mau tanam apa saja itu sudah susah. Mau tanam contoh saja, mau tanam padi, mau tanam jagung. Saya lihat kemarin di Facebook, ya, teman-teman, ataupun di berita-berita, ada beberapa daerah sampai 6 bulan itu sudah tidak mendapatkan curah hujan. Jadi orang berteriak, berdoa kepada Tuhan, minta, Tuhan kalau bisa kasihkan kami hujan, karena sudah 6 bulan tidak ada turun hujan. Jadi itu khawatir yang melanda, kekhawatiran yang terjadi. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran, kalau kita lihat arti dari kekhawatiran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti benar atau tidak. Kemudian bisa juga berarti bahwa kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas dengan situasi atau masalah yang sedang kita hadapi. Jadi seperti itu arti dari kekhawatiran yang kita lihat. Jadi melalui YouTube channel kami, Dian Ministry, kami hendak berbagi bagaimana caranya, karena saya juga mengalami yang namanya khawatir, sedikit-sedikit khawatir, cemas, bahkan dalam menjalani fase-fase hidup yang ada, kerap kali sepertinya tidak kuat lagi untuk berhadapan dengan tantangan yang ada. Karena banyaknya orang-orang yang datang kepada kami, baik menceritakan tentang kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan pekerjaannya, kehidupan usahanya. Itu makanya kita sebagai orang-orang yang sebenarnya mengalami juga yang namanya kekhawatiran. Tetapi kalau kita semua sudah berada dalam komunitas orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas, seakan-akan tidak punya pengharapan, maka kita akan berputus asa menghadapi semua itu. Jadi ketika saya berhadapan dengan banyak orang yang mengalami kekhawatiran, padahal saya sendiri juga dalam menjalani perjalanan hidup, saya mengalami khawatir. Bagaimana ini Tuhan? Saya dibangkitkan kembali bahwa ternyata orang di luar saya, orang di luar kami itu ternyata ada banyak, mungkin ratusan orang, ya, yang mengalami yang namanya khawatir. Jadi saya sampaikan tadi, tidak ada orang dalam dunia ini yang tidak mengalami kekhawatiran. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi berbicara tentang kekhawatiran. Ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya mengambil satu ayat saja karena ini berbentuk nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ini kata perintah yang disampaikan secara tegas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang ada pada waktu itu. Jadi ini pun saudara-saudara sampai kepada kita yang hari ini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi barusan saya bertemu dengan seorang pemuda yang berjualan tahu dan berjualan tempe. Jadi dia keliling karena dia orang baru, dia berkeliling. Barusan dia ketemu dengan saya. Dia mengetok pintu rumah saya ketika saya akan persiapan untuk membuat YouTube channel ini. Berbagi renungan firman Tuhan ini. Jadi dia ketuk pintu rumah saya. Selamat pagi. Ketika saya membuka ternyata seorang anak muda. Tenteng sebelah kiri tempe, sebelah kanan adalah tahu. Dan menawarkan tahu sama tempenya. Kemudian saya undang masuk dia ke dalam. Ketika saya undang masuk ke dalam, terjadi percakapan kami di situ dalam waktu yang singkat. Jadi dia bercerita tentang pahitnya, tentang susahnya sebuah perjuangan hidup. Saya seorang anak muda, Ibu. Saya tidak malu untuk berdagang keliling, begitu naik dari rumah ke rumah, karena saya orang baru di sini. Jadi saya bilang, apakah tidak ada pekerjaan lain? Dia menyampaikan bahwa saya bekerja, Ibu, kemarinnya bekerja dengan orang lain. Tapi hari ini saya akan bekerja sendiri, saya akan berusaha sendiri. Saya mau jadi pengusaha, Ibu. Makanya saya akan mulai. Ketika saya masuk di sini, saya akan mulai usaha ini dengan berdagang keliling, jualan tempe dan jualan tahu, begitu. Saya khawatir, Ibu, saya perantau, begitu dia bilang. Saya khawatir, Ibu, saya perantau, nanti saya tidak bisa makan. Karena saya jauh-jauh dari Sumatera, saya datang ke Sulawesi, ke Poso, begitu. Nanti kalau saya tidak berjuang seperti ini, khawatirnya saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa membeli data katanya. Apalagi saya harus menabung kalau saya tidak bekerja keras. Begitu dia sampaikan kepada saya. Kemudian saya motivasi dia. Dan dia bilang, terima kasih, Ibu. Dari kesekian rumah yang saya masuk, baru saya temui Ibu. Dan Ibu memberi motivasi kepada saya. Saya tidak peduli, dia bilang, saya tidak peduli orang tertawakan saya seorang anak muda. Orang tertawakan saya tidak gengsi, Bu, gitu ngomongnya. Saya tidak gengsi, yang penting saya bisa makan untuk hari ini. Karena kalau saya tidak berjuang seperti ini, Bu, khawatirnya, dia bicara tentang kekhawatiran lagi. Karena katanya saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Di sini pun Ibu saya hanya menumpang, tinggal sama kakak, sama mertuanya. Jadi suka tidak suka ketika saya berhenti kerja kemarin, saya akan bekerja. Jadi saya bilang bagus. Terus lanjutkan ini. Semoga Tuhan sudah buka jalan ini, ditekuni saja, dijalankan saja dengan penuh syukur dan sukacita. Kemudian baru dia berangkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal sederhana berbicara tentang kekhawatiran dalam hidup ini. Perjalanan kehidupan yang kita jalani masing-masing punya cerita yang berbeda tentang kekhawatiran yang kita alami. Ya, ada yang khawatir tentang masa depan anak-anaknya, kekhawatiran tentang apa yang kita mau makan hari ini. Ya, kekhawatiran tentang bagaimana hari ini usaha saya akan jalan, kekhawatiran
tidak ada tabungan tetapi harus menyekolahkan anak-anak. Kekhawatiran tentang kesehatan. Ya, kemarin saya baru membawa anak saya berobat rawat jalan. Ya, karena dia kena sakit asam lambung. Ya, dan ketika saya di rumah sakit kemarin, saya bertemu dengan banyak orang yang di bagian penyakit dalam itu kebanyakan yang terganggu itu pikirannya, akhirnya masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dirujuk ke kejiwaan. Jadi ternyata banyak sekali orang yang awal ceritanya dia khawatir. Saya konseling beberapa orang kemarin dalam proses menunggu sambil konseling di sana. Ada YouTube channel saya itu di Keluarga Dian di Poso itu berbicara tentang kegiatan sehari-hari yang saya lakukan. Saya sempat kemarin bikin video di sana dan itu sudah dibuatkan YouTube channelnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran yang terjadi, kekhawatiran menunggu dokter kemarin karena dokternya yang satu dokter ahlinya tidak masuk karena ada urusan. Maka khawatirlah orang, jangan-jangan kalau dokter yang satu ini nanti dia tidak bisa seprofesional dokter yang lain. Kekhawatiran yang terjadi. Jadi itu satu topik saja ketika kita menunggu di rumah sakit. Saya pun di sana saya khawatir anak saya yang saya tinggalkan di sini. Karena saya meninggalkan anak saya yang perempuan itu di rumah. Saya pikirkan, saya khawatir apa yang harus dia makan karena saya tinggalkan 1 hari. Itu hal-hal praktis yang terjadi. Jadi memang sangat manusiawi ya yang namanya kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita diajak oleh Tuhan, bahwa mari kita harus perangi yang namanya kekhawatiran. Ya, kita harus mampu memerangi yang namanya khawatir. Saya pun dalam menjalani kehidupan terus terang saya selalu sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan kehidupan masa depannya anak-anak saya. Itu kerap kali khawatir itu muncul. Apa yang harus kita makan hari ini? Muncul kekhawatiran seperti itu. Bagaimana masa depannya? Bagaimana ini, bagaimana itu, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kekhawatiran itu terus bermunculan. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini kita diajak, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau bicara tentang apapun juga, berarti sudah tercakup di dalam semuanya. Ya, memang secara kedagingan kita kekhawatiran itu pasti akan muncul. Ya, pasti akan muncul. Saya sampaikan tadi dari anak-anak, ya orang muda, anak remaja, orang dewasa, lanjut usia, itu pasti mengalami yang namanya khawatir. Tidak ada orang yang tidak mengalami khawatir. Itu. Terkecuali kita sudah di dalam peti, tidak bisa bergerak lagi, itu kita tidak mengalami khawatir lagi. Tetapi yang dimaksudkan di sini, jangan sampai kita khawatir berlebihan. Itu kalau saya bertemu dengan salah satu ibu, karena dia khawatir berlebihan, akhirnya dia ketakutan. Ketika dia ketakutan, akhirnya dia cemas, dia takut, dan itu berakibat fatal bagi hidupnya. Saya punya kesaksian tentang hal itu, ketakutan yang berlebihan. Beberapa tahun lalu, kurang lebih 3 tahun lalu, saya sempat dirujuk di Palu. Saya sempat dirujuk berobat di Palu, itu dengan seorang psikiater
dokter yang menangani saya. Memang pada waktu itu terus terang, saudara-saudara, saya berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam mengakomodir banyak hal di dalam kehidupan pelayanan praktis, dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat, dalam kehidupan keluarga. Jadi pergumulan itu tumpang tindih yang saya alami. Saya seorang manusia biasa yang tentunya kemampuan saya terbatas, pikiran saya terbatas, semua terbatas, tidak terbatas. Kemudian datanglah bertubi-tubi ya hantaman, teror, kemudian pergumulan dalam hidup rumah tangga, dalam keluarga, anak-anak, orang-orang yang tinggal di sekitarnya saya. Itu akhirnya pada waktu itu saya kena sakit GERD, MAH waktu itu ya. Awalnya seperti itu. Akhirnya ke asam lambung, saya konsul dengan dokter umum pada waktu itu, katanya saya sudah dihinggapi yang namanya asam lambung akut. Kemudian saya diberi obat dan disarankan supaya saya harus bisa menyeimbangkan semua kondisi yang ada. Kemudian akhirnya mungkin sekitar 1 minggu dari situ saya berangkat ke Palu dan saya ditangani oleh seorang dokter ahli, itu ahli psikiater. Waktu itu saya diantarkan oleh ada satu keluarga yang mengantar saya ke sana, dan saya diatur. Ketika saya bertemu dengan dokter itu, belum bicara apa-apa. Ketika saya masuk, langsung dokter itu menyampaikan kepada saya begini, selamat malam Bu. Oh, Ibu Dian ini? Iya. Dari mana? Saya dari Poso. Ketika dia melihat wajah saya, langsung dia bilang, Ibu adalah seorang pekerja keras. Ibu punya beban pikiran banyak ini. Begitu disampaikan kepada saya. Saya langsung duduk. Dia melihat muka saya, raut wajah saya, tatapan saya. Ibu seorang pekerjaannya apa? Dia sampaikan dulu kepada saya. Pekerjaannya apa? Lama saya baru menjawab. Pas ditahu pekerjaan saya apa, waktu langsung dia sampaikan, inilah yang menjadi biangnya. Kenapa Ibu harus mengalami ini? Seperti itu saudara-saudara. Akhirnya kami bercerita, tidak periksa terlalu banyak ya, di Kadikop diperiksa tidak terlalu banyak. Akhirnya saya diperiksa dan langsung disampaikan kepada saya bahwa minta tolong agar saya diberikan obat waktu itu, diberikan obat untuk bisa saya tenang, diseimbangkan cara berpikirnya sehingga ibu tidak akan mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan pada waktu itu ketika harus berhadapan dengan banyak orang, dengan keluarga sendiri, ya seperti itu. Karena memang terus terang saya sampaikan bahwa saya takut karena pekerjaan saya memang beresiko, dan juga pekerjaan saya pada waktu itu memang menuntut sebuah kinerja yang luar biasa. Belum lagi perannya saya sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah, saya harus mengatur anak-anak, pokoknya sudah kompleks itu pergumulan yang saya alami. Akhirnya membawa saya pada sebuah rasa kekhawatiran yang sungguh luar biasa, dan kalau saya tidak mampu bertahan kuat, mungkin saya juga akan sama nasibnya dengan orang-orang yang ada di luar sana, yang pada akhirnya dia putus asa, dia kecewa, dan dia melarikan diri dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang apapun, yaitu semua segi kehidupan kita, ya, tidak kesehatannya, ya, tidak masa depan anak-anak, tidak apa yang kita makan minum pakai setiap hari,
tentang pekerjaan, tentang pelayanan, dan masih banyak lagi. Kita dituntut untuk tidak dituntut memotivasi diri sendiri, mendorong diri sendiri untuk tidak bersikap khawatir ketika kita berhadapan dengan itu. Ini sakit, ini tidak mudah saudara, untuk menjauhkan diri, bahkan harus keluar dari rasa khawatir itu tidak mudah. Apalagi situasi yang kita alami, yang kita jalani itu adalah situasi yang tidak baik, atau situasi yang kurang menguntungkan kata dunia, seperti itu. Iya, jadi mari apapun yang kita alami, mari kita nyatakan di dalam doa. Ya, doa. Memang doa ini jadi jangan kita berdoa ketika saya juga sering memotivasi diri saya sendiri, mengajak kita semua bahwa ayo mari kita berdoa terus. Walaupun memang kerap kali, jadi kita kalau berdoa jangan ikut situasi kita. Ya, kalau kita lagi senang kita berdoa, kalau lagi tidak senang kita lemas, kita loyo, kita putus asa. Kemudian nyatakan kekhawatiran kita dalam permohonan kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Ya, kalau manusia membantu kita, manusia menolong kita, atau manusia berjanji, itu pasti akan mengecewakan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, itu tidak akan pernah dikecewakan. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang paling terakhir adalah bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran hidup. Iya, tentu ini yang ditunggu-tunggu. Jadi kekhawatiran itu tidak hanya kalau orang kaya dia tidak pernah khawatir, ya. Yang mengalami khawatir itu hanya orang yang susah hidupnya, tidak. Hanya kalau orang yang kuat imannya dia tidak mengalami khawatir, tidak. Tapi kalau orang yang tidak, kalau yang kuat imannya, atau misalnya dia tergolong di situ ada hamba-hamba Tuhan, ada majelis, ada pelayan-pelayan itu, kalau mereka kebal terhadap kekhawatiran, tidak ada saudara-saudara yang kebal terhadap kekhawatiran. Ya, semua pasti akan merasa khawatir, deg-degan, bahkan sampai jantungnya berdebar-debar. Ya, apalagi saudara-saudara kalau masalah itu, pergumulan itu adalah pergumulan yang tidak pernah diduga-duga terjadi, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mari saya mengajak kita, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran hidup. Ayo, kita akan ada 1-2 hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, identifikasi kekhawatiran kita. Identifikasi adalah dipetakan, ya, dikelompokkan. Itu dikelompokkan rasa kekhawatiran kita. Kalau semua sudah kita khawatirkan, ya bisa-bisa kita gila. Ya, jadi identifikasi kekhawatiran Anda. Seperti itu. Contoh seperti saya tidak akan pernah mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan. Identifikasi, ya. Hari-hari ini, ya saya identifikasi. Tuhan, saya khawatir tentang usaha. Tuhan, saya khawatir tentang pelayanan saya. Tuhan, saya khawatir tentang usaha saya. Hari ini ada usaha kecil-kecilan yang dipercayakan Tuhan. Saya khawatir Tuhan, karena saya melihat mulai ada penurunan dari hasil produksi. Jadi saya mulai berpikir, bagaimana caranya ini supaya selain hasil produksi naik, kemudian saya akan membuat lagi usaha. Apalagi saya khawatir, Tuhan, bagaimana Tuhan ke depannya? Beban ini akan semakin berat. Saya sedang berhadapan dengan persoalan, pergumulan, anak-anak saya sedang kuliah. Ya, anak-anak saya sedang berjuang di bangku pendidikan. Nah, satu sisinya saya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Ya, karena kemarin sudah selesai menjabat sebagai kepala desa. Iya, jadi hari ini
saya berada di rumah dan melakukan pelayanan-pelayanan. Nah, seperti itu. Jadi kembali menjadi ibu rumah tangga biasa dan melakukan pelayanan-pelayanan di bidang sosial maupun di bidang keagamaan, dan juga berusaha melakukan usaha-usaha yang bisa mendongkrak untuk ekonomi keluarga, seperti itu. Saya identifikasi itu persoalan. Jadi jangan diborong. Ya, kalau kita tidak identifikasi persoalan-persoalan yang ada, semuanya bisa kita khawatirkan, maka kita akan stres, ya, kita akan galau kalau orang bilang hari ini, dan itu menuju kepada stres. Nah, dan itu nantinya akan mengganggu kesehatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita diajak, ya sesuai dengan firman Tuhan, lihat burung-burung di udara itu tidak bekerja, mereka tidak didandani seindah ya kita, tetapi mereka bisa makan. Ya, mereka bisa makan. Tuhan siapkan makanannya. Perhatikan, ciptaan yang paling kecil saja Tuhan cukupkan kebutuhannya. Apalagi kita manusia yang memang manusia itulah ciptaan yang spesial. Tuhan pasti akan tolong. Yang terpenting dalam hal ini, kita tidak boleh malas. Tidak boleh malas, tidak boleh gengsi. Apalagi tidak boleh hanya berpangku tangan saja, tetapi harus bekerja keras. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Iya, seperti itu. Jangan dibilang, oh kalau burung-burung itu dia hanya terbang sana, terbang sini. Ya, dia terbang ke sana berarti dia bekerja. Ya, mengambil makanan untuk anaknya lagi. Jadi dia bekerja juga. Kemudian yang ketiga, itu adalah utamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ini yang tidak bisa kita lupakan. Jadi dalam setiap perencanaan hidup kita, dalam setiap perencanaan apapun, mari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini kunci ketika kita harus menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada yang bertanya, ya, apakah khawatir itu dosa? Apakah khawatir itu dosa? Ya, kita berdosa. Karena kenapa? Karena yang pertama, kita melakukan penyangkalan terhadap kuasa Allah. Ya, berarti kalau kita khawatir, kita tidak percaya. Nah, kita menyangkal kekuasaan Tuhan. Nah, menyangkal adanya Tuhan kalau kita merasa khawatir seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh khawatir. Ya, walaupun memang dibilang, oh kita masih tinggal di dunia. Ya, kita masih tinggal di dunia, kita tidak mungkin tidak akan khawatir seperti itu. Ya, nah, jadi dosa karena kita melakukan penyangkalan, kita tidak percaya terhadap kekuatan, kemahakuasaan dari Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalau kita khawatir, itu sama saja kita menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, memang saudara-saudara, ada sisi hidup ini, ya, ada memang dalam hidup ini yang harus Tuhan yang mengerjakan, bukan kekuatan kita yang harus mengerjakan. Tetapi kerap kali kita sebagai manusia, kita borong semua, maunya kita semua yang akan mengerjakan. Kita tidak kasih Tuhan yang akan turut bekerja dalam hidup kita. Ya, saya sedang menangani seorang anak muda yang sakit itu dalam keluarga saya. Dulunya dia itu seorang pemabuk. Nah, sudah bekerja kemarin di seorang pemabuk, hidupnya tidak teratur, berantakan. Kalau dinasihati susah, melawan orang tua. Nah, jadi hari ini usia baru 21 tahun. Beberapa bulan yang lalu diserang penyakit, tiba-tiba sakit, dan hari ini masih dalam proses perawatan jalan dengan pihak rumah sakit atau dokter yang ada. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi ini, di situ baru ada kesadaran bahwa ternyata
hari-hari yang telah berlalu dalam hidup itu hanya hal yang sia-sia dilakukan. Nah, makanya kita mendorong dia secara pribadi, selain kita mengusahakan perawatan dari para medis, dokter yang ada, kita harus memberi kesempatan, memberi ruang di mana Tuhan akan bekerja untuk dapat menolong dan mengangkat setiap beban hidup termasuk sakit penyakit. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh khawatir. Khawatir itu ada yang bertanya dosa atau tidak. Ya, kita berdosa kalau kita khawatir. Karena kenapa? Yang pertama, kita menggantikan Tuhan, posisinya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita khawatir terus, tidak tenang terus, seperti itu. Dan yang kedua, kita melakukan penyangkalan terhadap kuasa Tuhan. Nah, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mengajak semua, saya mengajak kita semua, mari untuk tetap taruh pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dari hidup saudara-saudara, kondisi kesehatannya saya tidak tahu, entahkah mungkin kita sedang khawatir tentang masalah keuangan kita, masalah usaha, masalah bisnis, masalah masa depan anak-anak kita, masalah rumah tangga kita, masalah studi, perkuliahan, dan lain. Mungkin itu yang sedang kita khawatirkan. Mungkin juga kita sedang mengkhawatirkan diri kita sendiri. Kok saya semakin jauh dari Tuhan? Ayo, mari kita kembali kepada Tuhan. Termasuk diri saya sendiri. Saya banyak dimotivasi, banyak didorong dan banyak belajar dari suami. Karena suami saya tidak bicara banyak. Nah, ketika saya bicara tentang hal-hal yang seperti ini, dia no comment. Nah, jadi saya hanya berkata bahwa mari kita belajar untuk menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Walaupun kondisi-kondisi yang kita hadapi itu tidak enak. Kita tidak tahu 1 hari, 2 hari, 3 hari akan apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak tahu. 1 menit, 1 detik, 1 menit, 1 jam. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Tapi mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan kita khawatir, tapi mari kita bawa itu di dalam doa, dalam permohonan yang tulus kepada Tuhan, dan juga dalam ucapan syukur. Jadi ucapan syukur ini juga penting, karena kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan terus mengeluh. Kita akan terus bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan yang ada. Seperti itu, karena prosesnya Tuhan, pendidikannya Tuhan ini ada bermacam-macam. Tentu ada melalui kehidupan keseharian kita, melalui kesehatan kita, melalui usaha kita, dan masih banyak lagi bagaimana cara Tuhan memproses. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di mana saja kita berada, ya biarkanlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Untuk hari esok kita akan pikirkan lagi dengan cara berpikirnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong hidup kita hari ini, yakin dan percaya besok hari Tuhan pasti akan tolong. Kalau hari ini Tuhan sudah beri kita makan, Tuhan sudah beri tempat tinggal yang baik, Tuhan sudah berikan air, udara, ya, yang kita boleh hidup, yang boleh kita minum, keluarga yang aman, nyaman, dan lain-lain sebagainya. Biarkanlah itu kita terus syukurkan kepada Tuhan. Jadi ingat, jangan kita khawatir, karena hanya di dalam mengandalkan Tuhan kita akan mampu berhadapan dengan apapun juga dalam hidup ini. Kalau orang dunia berkata bahwa dia boleh memprediksi ke depannya seperti ini, seperti itu, tetapi di dalam Tuhan kita akan dimampukan untuk melihat hal-hal yang baik dan luar biasa. Kalau hari ini kita sedang berada dalam ambang kekhawatiran yang sangat besar, ayo kembali cepat-cepat pulang. Lihat bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti akan ada jalan keluar dari setiap masalah kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sahabat-sahabat onlineku di mana saja Anda berada, bersama dengan Tuhan
kita akan dimampukan melewati kekhawatiran, melewati kecemasan, ketakutan, apapun itu yang ada di depan kita. Ingat, kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang akan dapat mengatasinya. Amin.